PJ Power, ada play atau pause, visualizer, volume memperkecil dan volume memperbesar. Jadi kalau ibu bapak mau menyalakan, klik tombol kiri atas sekali. Mau mematikan, klik tombol power kiri atas sekali. Gak usah 2 kali, sekali aja. Dia langsung mematikan komputer dan layarnya. Jadi nggak perlu lagi bapak ibu klik window shutdown, nggak usah. Ibu bapak langsung klik tombol power sebelah kiri sekali aja untuk mematikan. Setelah mematikan layar, baru mematikan proyektor. Kalau mematikan proyektor gimana? 2 kali klik gitu kan. Ketika klik sekali, turn off the projector, klik lagi sekali. Klik apa? Klik ini. Remote. Tombol merah. Gitu ya. Bapak Ibu ya, sahabat gitu. Oke. Nah, di sini ada juga nih Bapak Ibu port-portnya. Ada port USB 3, ada port touch, ada port VGA, ada port audio, ada port HDMI. Jadi Bapak Ibu, layar ini sebenarnya bisa Ibu pakai untuk presentasi juga. Bapak misalnya punya laptop atau apa, pengen nampil di sini, tinggal sambungkan kabel HDMI. Oh saya mau ngasih laptop dulu VGA, boleh VGA yang di tengahnya. Gimana cara milih si source-nya? Bapak Ibu klik aja di sini, signal. Nanti ibu bapak pilih di situ ada pilihannya, gitu ya, bapak ibu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian sesudah tombol di situ, kita ke sebelah kiri. Di sini ada visualizer yang tadi kata Pak Zul, HP lah ya, zaman dulu kita kuliah mah. Diklik sekali, nah hati-hati ya, itu ya banyak kejadian yang patah. Jadi kalau ibu bapak lagi kesel sama suaminya ya, ibu lagi kesel gitu, tunggu udah hindari saja. Atau bapaknya lagi ngedumel, ih dia budak pelihara saya, jangan sekali-kali kebuka ini ya, bisa malah jadi bahan percobaan. Ya udah wassalam. Kalau nih misalnya, Bu, ini teh udah patah berapa kali, saya teh malu kalau terus minta ganti ke perusahaan ibu. Emang nggak bisa digunakan sama sekali? Enggak, Bapak Ibu, masih bisa digunakan. Bedanya ibu bapak nggak punya tatakan aja, tatakan apa? Alas aja. Tatakan sama ibu ya. Nggak punya alas aja. Jadi sebenarnya boleh pakai itu, Bapak Ibu. Pokoknya MacGyver aja apapun jadi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini nggak bisa, yang penting ininya yang tidak patah. Si kameranya, ini kameranya di mana? Di sini Bapak Ibu, ini ada kamera di atasnya. Ini ada lampunya, tinggal dinyalain. Tapi bukan buat selfie. Bukan ya. Ini buat HP, yaitu yang kertas-kertas ibu bapak pengen praktekin ke siswa atau dimaterikan ke siswa. Kalau lampu ini biar mempercerah aja. Masuknya kemana? Ke sini Bapak Ibu, ada aplikasi visualizer. Klik yes, nanti dia muncul tombolnya di sebelah kanan. Yang pertama kali muncul dia adalah tombol scan atau scanner. Ini tangan saya, aslinya tangan saya putihnya, hidupnya karena ini ada lampu aja. Tuh kan hasilnya putihnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kayak gimana sih? Kayak gini Bapak Ibu. Ibu Bapak mau praktekin. Kan biasanya Ibu Bapak ada perpus ya di sekolahnya ya. Jarang sekarang mah siswa-siswa baca-baca, tapi materi sebenarnya banyak di situ. Gimana caranya? Kalau ibu misalnya membaca-baca capek juga, pengen dijelasin, tinggal buka bukunya, simpen di sini. Ibu bapak tinggal pakai spidol yang sudah disediakan. Ada 4. Jadi ya benar tadi kata Pak Zul, jangan pernah bawa lagi spidol yang berwarna, nggak ngefek Bapak Ibu. Ibu bapak bawa spidol warna merah, muncul warna merah di sini, tapi nggak akan boleh kali apapun di sini. Jadi ini sudah disediakan. Ada 3, merah, biru, hitam. Kemudian ada juga yang ini, yang warna hitam. Ini juga sebenarnya spidol, tapi kalau pakai ini kan asa gimana ya Bu ya? Ini asa panjang twin gitu. Nah ini sebenarnya posisi kalau layar memang terlalu tinggi atau memang ibu bapak requestnya tinggi, ini bisa dipanjangkan. Tempat sakti itu. Bisa dibuat ini.
Bisa. Pukul siswa. Jangan. Ya kalau pukul siswa mah ini fungsinya kalau misalnya ibu bapak nggak pengen nih menghalangi layar, jadi siswanya fokus melihat sini. Jadi anak-anak ini kalau misalnya ibu mau zooming, ini anak-anak coba lihat nih. Nah ini anak-anak ini, jadi ibu bapaknya nggak usah di sini. Nih anak-anak ibu tetap bahasa Sunda. Ibu nggak kelihatan. Ya jadi ibu bapak bisa di posisi sini, nggak menghalangi. Nih ya. Salah satu yang saya bilang kalau pakai widescreen dia tidak ada cahaya bayangan, minimalisir ada sih di sini tapi tidak menghalangi nanti bapak ibu melakukannya. Seperti itu bapak ibu, ini tinggal di minimize. Ya seperti itu. Nah seperti itu bapak ibu. Jadi dan lebar sih. Bisa bu, coba bu. Tapi saya bukan muncul tadi saya. Nah, ini kalau misalnya mau saya coret-coret gimana? Nah, bapak ibu mau dicoret-coret sebelah kanan ibu bapak itu sudah disediakan tombol-tombol pensilnya, betul. Nah, ini juga berlaku ketika spidol yang ibu bapak punya ujungnya merah, ujungnya biru, ujungnya hitam. Oh berarti ini nanti keluar merah? Enggak. Ini mah aksesoris doang aslinya. Ini kalau ibu bapak klik yang pertama kali muncul itu warnanya hitam. Walaupun ini merah. Wah, CF ini harus dibukan bapak ibu pemilihannya. Ibu bapak milih warna hitam ya berarti ini walaupun warna merah akan tercoret warna Hitam. Kalau ibu bapak pilih merah akan tercoret warna Merah. warna biru, tercoret warna gitu. Jadi ini aslinya kosong. Kosong. Oh, kenapa sih cuma dikasih 3? Guru saya teh ada 100 misalnya ya kayak gitu. Ya tinggal ibu bapak beli aja, sudah dijual di pasaran. Kalau ibu ada di e-commerce, nggak perlu saya sebutin, pokoknya ada di keranjang. Iya. Kalau bapak-bapaknya biasanya keranjang apa? Hijau ya, itu ya. Keranjang apa lagi Pak? Hitam? Oh, ya sudah ada di situ. Namanya itu touchpad. Touchpad. Nah, touchpad itu tapi ada 2 tipe, bapak ibu. Ada tipe untuk tablet, ada tipe untuk whiteboard. Tipe untuk tablet biasanya ujungnya itu dia warnanya hitam, karet. Nah itu nggak akan bisa fungsi ke sini bapak ibu, yang ada suaranya. Karena gesekan ya bapak ibu ya. Ini kan keramik, aslinya ini keramik terus dikasih kapas kayak gitu pasti muncul kapas karet pasti muncul suara. Ibu bapak pilihnya yang ujungnya warna putih atau seperti kapas atasnya. Harganya berapa? Pasti mahal. Enggak bapak ibu, tergantung dari toko yang ibu bapak cari. Saya pernah nemu itu sekitaran 10 ribuan satu touchpadnya. Ada harga, ada kualitas ya bapak ibu. Kalau ini kan ringan, ada yang berat banget, harganya berapa? 300 ribu. Saya nggak ngerti bedanya ringan sama berat itu apa, karena sama-sama untuk dipakai nulis, nggak ada yang lain gitu ya. Cuman biar asik aja kayaknya kalau yang berat itu. Nah itu bapak ibu, jadi tombol-tombol ada di sini, warna juga ibu bapak misalnya transparansi bisa pilih dari sini, mau dikecilin, mau diperbesar, ada penghapusnya juga. Jadi kalau tadi setelah saya buletin misalnya, jadi ini nih SD Negeri Jati Asih 10, terus kalau saya mau dihapus, klik penghapus, tinggal hapus. Pakai tangan bisa nggak? Cuman bedanya kalau pakai tangan harus lebih sering membersihin, ya karena kan tangan-tangan apalagi ya bapak-bapaknya kalau pagi-pagi gorengan ya. Mau ya kopi gitu ya, ya gitu. Jadi ya harus lebih sering membersihin. Nah ini mungkin pertanyaannya, kalau membersihin harus gimana? Nggak perlu pakai
Wah, pakai cairan bersih lensa dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu, pakai kain microfiber. Ya, Bapak Ibu ya, kasih basah sedikit, basahnya saat air biasa, kemudian dibersihkan. Jadi ngebasahinnya jangan langsung disemprot. Nah ini biasanya ibu-ibu ini gampang semprot, gitu kan. Jadi semprotnya ke kain, baru dibersihkan. Seperti itu. Yang paling harus sering dibersihkan, Bapak Ibu, adalah sensor ini yang warna hitam yang tadi dijelaskan oleh Pak Zulbulan itu ya. Karena kalau sensor ini ada debu yang nempel atau terlalu banyak debu yang bersarang di si sensor ini, biasanya mempengaruhi kalibrasi atau mempengaruhi titik sentuhan. Ibu bapak klik di sini, yang klik di sana. Biasanya gini, sensornya kotor, jadi harus sering dibersihkan. Bawah, kanan, kiri, atas. Jadi selain membersihkan layar, membersihkan sensor. Ya Pak? Ada cairan khusus nggak buat? Mana sih mana? Pak. Jadi bapak tinggal pakai kain microfiber. Maksudnya kain microfiber itu karena ini kan pembuluh ya. Kanebo boleh sih, cuman suka ada dicit gitu. Kalau pakai kain microfiber kan nggak bersuara gitu Pak. Boleh pakai kanebo atau kalau kita rekomendasikan microfiber kan lembut banget ya kalau kain microfiber. Semprotin air biasa ke si kainnya, nggak perlu semprot terlalu banyak, yang penting agak basah, baru bersihkan. Dan air putih biasa ya? Iya betul Pak. Yang 11. Terus kalaupun ngebersihin, daripada capek-capek ngebersihin semua, ini kalau dalam keadaan mati, dalam keadaan spray kerjanya kelihatan kok Bapak Ibu kotornya di mana, bersihinnya yang itu aja. Gak usah semua dibersihin. Tapi kalau ibu bapaknya rajin gitu ya, galau atau misalnya gabut gitu, nggak ada kerjaan, udah bersihin aja semuanya, boleh gitu ya, seperti itu. Oke, ini untuk mesin scannernya. Kemudian ada di sini tombol untuk kamera. Ya, fungsinya sebenarnya dia kayak nge-screenshot Bapak Ibu, jadi menyimpan si filenya. Tinggal ibu bapak misalnya pilih, saya mau milih si kertas ini untuk di gitu, di capture misalnya. Tinggal bapak ibu pilih apakah sudah bagus atau enggak, kurang besar, tinggal diperbesar. Ya di screenshot, capture, klik, muncul di sini. Seperti itu. Jadi ada fungsi untuk screenshot dari si kertas saya. Di bawahnya ini ada gambar. Ada untuk gambar. Jadi di sebelah kiri kamera, di bawah image atau gambar. Ini fungsinya sebenarnya buat apa? Biasanya kalau ibu bapak ada dua buku atau buku yang terbagi dua, pengen dijelasin sekaligus tapi bukunya agak besar, jadi satu-satu aja Bu. Misalnya ini dulu, anggaplah seperti ini ya. Jadi bukunya agak besar, nggak mungkin muat. Satu halaman dulu sampai ibu di sini, kemudian pilih ini kamera ini, klik. Kemudian kalau sudah anggap ini satu halaman ya sebelah kiri misalnya, nanti dia muncul di sini. Nah misalnya yang halaman kanannya anggaplah seperti ini. Saya exit dulu, kemudian saya pilih halaman berikutnya, kemudian saya klik seperti webcam, kemudian kalau sudah shoot. Jadi ibu bapak bisa menjelaskan dua halaman sekaligus tanpa perlu geser-geser si bukunya, gitu, seperti apa. Sama petanya juga sudah ada di sebelah kiri, semuanya ada. Oke, kemudian ini tadi visualizer ada juga untuk merekam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi, wah saya pengen presentasi materi satu buku misalnya, mau dipresentasiin direkam, nanti tinggal di-share ke siswa. Gimana caranya? Berarti Ibu Bapak masuk ke yang kayak webcam seperti ini, Ibu Bapak tinggal klik di sini. Dia masih menggunakan USB 2.0 kamera ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada mikrofonnya juga. Nah, mikrofonnya Ibu Bapak bisa menggunakan mikrofon ini atau mikrofon yang sudah disediakan di kotak itu
Ada yang kayak gini ya? Ada. Ya, nah sambungannya sama ini. Sudah ada yang bisa menyambungkan? Sudah. Ya, Bapak tadi saya juga udah cukup. Yang lain udah ada? Belum. Nah, gimana caranya hubunginnya? Tempelin aja, betul. Tempelin aja karena sebenarnya dia menggunakan sinyal FM atau sinyal infrared ya, Bapak Ibu ya. Deketinnya kemana? Ke hati saya bukan ke sini ya, Bapak Ibu ya. Di sini kan ada OPS, Ibu Bapak nyalakan. Jangan lupa ini harus selalu tercharge atau ya, soalnya ini kan wireless Bapak Ibu, nggak ada baterai, chargingnya pakai kabel ini USB Type C ya, USB Type C, sambungkan ke sini. Mana adaptornya? Adaptornya nggak dikasih, kepalanya nggak dikasih, berarti colokinnya kemana? Ke sini aja Bapak Ibu, tinggalin aja. Mahal itu. Ya, berarti pakai adaptor Bapak ya. Udah, Ini aja ngecas. berarti ngecasnya bisa. Tinggalin udah sama Bapak Ibu sampai penuh, matiin, udah nanti bisa dipakai ya seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak mau, ini saya ulang ya. Ini kalau udah terdetek, jadi keluar suaranya. Pertama kali nyalain sampai ada tulisan hello. Nah dia kan ada kayak sinyal wifi ya, Bapak Ibu ya, dia kayak searching kayak gitu. Dekatkan ke sini sampai dia bunyi gitu. Nah, sudah. Kalau sudah tanpa mikrofon pun ini udah bisa. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Mau pakai ini? Pakai itu aja, Bu. Biar kayak dosen-dosen ya, Pak ya. Iya. Nah, ya, kayak gini, tinggal sambungkan. Ibu Bapak simpen di sini. USB-nya. Kayak. Kayak gini, tinggal di ini. Iya, presenter nih. Jadi sambil menjelaskan ke siswa juga. Jadi anak-anak A B C D E F G punten Bapak Ibu ya, saya kan bukan pengajar jadi nggak tahu kalau ngomongin apa bahan ajaran harus gimana. Jadi anak-anak bla 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 bla. Ini kenapa suaranya jadi agak jauh ya, karena ini nggak dekat. Gitu ya, ini harus dekat. Kalau mau suaranya gede ini harus dekat. Ya kalau misalnya aku mau jelek kayak gini ya udah, berarti Bapak Ibu mau arahnya ke sini. Nggak perlu pakai gini. Jadi ini aja langsung. Tes 1 2 3. Nggak perlu pakai ini juga, nggak apa-apa. Oh ini fungsinya cuma ini aja. Enggak, ini juga pointer Bapak Ibu. Ada di tengahnya. Jadi anak-anak ini lihat nih, ini ada tanda silang. Nah kayak aku seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, ini tinggal dimatikan saja. Nah ini juga berfungsi nanti ketika Ibu Bapak merekam pakai suara, tinggal di play tapi recordnya Bapak Ibu dia bisa MP4, bisa WMV. Cuman kalau yang MP4 biasanya saya pernah mencoba nggak tersimpan dengan baik. Decodingnya kurang, betul Bapak tahu banget. Yang paling bagus itu dia AVI Bapak Ibu. Nah, kalau AVI itu Bapak Ibu merekam 5 menit aja, dia bisa 2 giga hasilnya. 5 menit Bapak Ibu 2 giga gitu. Lah, terus kalau kayak gitu gimana? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ya udahlah nggak apa-apa, saya rekam 1/2 jam misalnya. Nanti tinggal di konversi aja ke MP4 seperti itu. Itu ya. Ini ada tombol play, pause, stop seperti itu. Sampai visualizer ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ya? Gampang ya, sampai sini cuma nggak ada masalah. Berikutnya Bapak Ibu. Drawview ini adalah aplikasi untuk whiteboard Bapak Ibu. Tinggal di double klik. Nah, kanvasnya dia seperti ini. Oh ini masih jalan, saya close dulu. Kanvas utama atau interface awal dia seperti ini Bapak Ibu. Tombol-tombol shortcut ada di sebelah kiri Bapak Ibu.
Untuk menu-menu ada di sebelah sini, menu-menu lengkapnya, shortcutnya ada di sebelah sini. Ini Bapak Ibu ya bisa menggunakan tangan. Atau ya biar desktop Bapak pakai spidol. Ibu izin nanya Bu. Ya. Kalau ada dua siswa yang nulis bersamaan, apakah bisa? Bisa, tapi biasanya ada sedikit delay ya Pak. Ya, karena sentuhan pertama dia yang akan mengikuti. Jadi kayak gini ya, saya praktekkan. Iya. Saya nulis, misalnya S. Nah, ini ada delaynya Pak. Ada delaynya, tapi bisa dilakukan bersamaan. Cuman ada delay sedikit saja. Yang pasti ini nih biasanya yang dilakukan siswa SD. Karena mereka nggak ngerti, kita juga patut paham ya Bapak Ibu ya. Ketika dia mau nulis biasanya tangannya gini, karena masih kecil dia gini. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu karena ini sentuhannya di sini. Jadi memang siswanya harus lepas baru bisa nulis. Kalau siswanya gini ini nggak akan bisa. Gitu ya, karena ini tertahan. Seperti itu. Maksimal berapa anak gitu? Cara bersama? Ya kalau lihat ruangannya 4 lah ya Pak ya. Intinya 10 sentuhan. 10 sentuhan, tapi yang lihat juga kalau misalnya siswanya kecil-kecil ya bisa 10-10-nya jijer gitu ya, ya tulis barengan gitu ya bisa gitu. Tapi ya kalau siswanya agak-agak berisi gitu ya, wah pas senang-senang gitu ya nggak mungkin juga lihatannya kondisi. Tapi 10 sentuhan bersama itu bisa kan? 10 ya, Bapak Ibu ya 10. Ilustrasikan ini adalah tangan siswa. Tapi lihat, ketika saya menyentuh 10-10-nya ini ada delay. Gitu ya. Jadi ya yang paling optimal ya memang 1 orang, 2 orang masih optimal, 3 orang masih optimal. Lewat dari 3 orang pasti ada delay. Gitu ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, oke, berikutnya kalau misalnya saya mau menggambar. Ini kalau udah terisi seperti ini, saya mau menghapus. Apa penghapusnya kayak gimana? Ya ini Bapak Ibu ada di shortcut sini, ada tombol penghapusnya di sini. Atau kalau mau versi lengkapnya ada di sini Bapak Ibu, gambar penghapus. Klik. Nah nanti dia muncul submenunya. Ada yang pertama objek eraser, jadi dia menghapus objek tertentu. Kayak gitu. Atau yang ini bitmap eraser medium, ini versi biasanya. Ada juga yang small eraser, barangkali Bapak Ibu cuma mau menghapus yang kecil-kecil. Atau ada yang big eraser, lebih besar lagi. Atau misalnya udah nulis-nulis panjang seperti ini. Gimana kalau saya pengen menghapus semua? Udah nih, Ibu Bapak klik aja ini, clear page, langsung. Oke ya, seperti itu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, saya pengen ganti jangan pensil, pengen agak seperti spidol, agak stabilo, ada di sebelah sini. Jadi ketika saya ngeklik pensil ini, submenunya muncul di sebelahnya Bapak Ibu. Ada bentuk highlight pen, ini untuk pensil. Highlight pen dia seperti ini. Kemudian untuk brush pen dia seperti ini. Ada soft pen dia seperti ini. Kemudian ini ada kalimat icon ya Bapak Ibu ya. Misalnya pengen ada lope-lopenya. Nah, gitu lah. Ya, udah mulai ya. Bisa sampai tulis surat cinta di sini ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau ada juga di sini Bapak Ibu namanya intelligent pen. Intelligent pen ini seperti AI tapi khusus untuk bentuk. Misalnya nih Ibu Bapak pengen membuat bulatan. Langsung di perfect. Ya, dibenarkan. Kalau misalnya mau kotak, seperti itu. Gitu ya, tapi khusus untuk bentuk saja.
Ruang bentuk. Ada di sini kalau itu mah laser pen, jadi kayak klip kayak gitu Bapak Ibu. Misalnya saya tulis B. Kayak gitu. Semua ini Bapak Ibu jangan khawatir, saya yakin kok. Aduh, ini banyak ya. Setelah keluar dari sini apa yang terjadi? Di buku panduan yang sudah Ibu Bapak dapatkan ada panduan untuk whiteboard ya, jangan khawatir. Di situ ada Bapak Ibu lengkap seperti itu. Baca dulu ya. Ikro. Nah, ini untuk kan dari tadi warna merah ya Pak Bu ya. Kalau mau mengganti apakah 3 warna ini saja? Tidak Bapak Ibu, kalau di draw itu Bapak Ibu bebas mau memilih warna apa. Diklik saja sebelah pensil ini ada color. Bapak Ibu mau isi pakai apa? Misalnya pink. Oh jangan ini, klik yang ini pink. Kalau ini jadi klik pink. Atau misalnya warna apa lagi? Biru laut misalnya blue. Jadi pilihan warnanya dia tidak terbatas ada di sini. Cuma segini, ada lagi nggak? Bisa pilih yang more color. 2 pilih aja. Define custom color, silakan. Keluarkan imajinasimu. Mau pakai warna apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, untuk ketebalan pun Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kalau tadi saya kan segini ya, ketika tulis. Kalau agak tebal kayak spidol gimana Ibu Bapak klik di sini, pilih aja mau 3, mau 5 atau nentuin sendiri boleh. Misalnya 20. Waduh, coba dikecilin. Jangan 20, 15. 14 saja. 14. Masih gede. 5 aja. 5. Jadi menentukan ketebalan ada di sini. Itu ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Berikutnya ada juga figur atau bentuk. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya anggapan ini Ibu Bapak sedang menerangkan materi ke siswa. Biasanya kan di satu halaman ini udah full nih sama Bapak Ibu, kan mau tidak mau dihapus ya. Tapi kan biasanya Bapak Ibu perlu halaman itu untuk review atau membuat kesimpulan atau review ulang gitu. Kalau menghapus kan harus nulis lagi. Bisa nggak ini nggak dihapus? Bisa. Berarti langkah yang Ibu Bapak menambah page. Klik di sini tuh, klik tambah page. Ibu Bapak mau page apa? Ada putih, backgroundnya ada hijau, hitam, transparan atau gambar image. Saya tambah misalnya halaman kedua saya warna hijau, klik hijau. Ini di sini jadi halaman 2. Halaman 2 dari page 2 dari halaman 2. Kembali lagi ke halaman sebelumnya gimana? Tinggal klik di sini Bapak Ibu. Tambah lagi apa? Kembali ke page yang tadi tinggal klik. Bapak Ibu tinggal isi lagi. Gitu. Jadi nggak harus dihapus, nanti kan bisa review ulang Ibu Bapaknya. Jadi anak-anak yang tadi gimana? Yang praktikum A ini Pak gini, ya betul. Berarti yang praktikum B ini Pak ini. Jadi menambah page. Page-nya sampai berapa? Sampai Bapak Ibu bosan menambah page ya. Tidak terbatas. Berikutnya Bapak Ibu, kalau ini kan untuk menambah figur. Kalau ini dia 2 dimensi. Di sini juga udah ada ukurannya atau apa? Derajatnya. Ini biasanya guru-guru matematika senang ya. Ini untuk 2D-nya atau ini 3D-nya? Untuk gambar apa bisa disisipkan juga? Bisa Pak. Gambar bisa disisipkan juga. Caranya gimana? Saya tambah page. Klik tambah warna putih. Kalau mau menyisipkan gambar di mana? Di sini Bapak Ibu. Ada tombol di sini. Insert object, nanti muncul submenunya, tinggal Bapak Ibu pilih
insert image. Nanti masuk ke penyimpanan internalnya atau penyimpanan eksternal. Eksternal dari mana? Dari flash disk ibu bapak. Misalnya bapak ibu hasil download atau hasil copy dari laptop bapak ibu, sambungkan ke depan USB-nya, nanti tinggal pilih disk PC, pilih aja di sini kan pasti muncul drive bapak ibu. Kalau yang tadi itu bawaan dari si aplikasi penyimpanan internalnya. Saya contoh misalnya ini tinggal open ini mau diperbesar tinggal diperbesar. Perkecil. Ini anak-anak, jadi ini nanti ini juga ya, ruang-ruang juga ya, seperti ini ya. Nanti ibu bapak bilang, jadi ini berapa kali berapa, ini berapa kali berapa, ini kali berapa, gitu lah. Itu untuk insert image. Image-nya tipenya apa? GIF boleh, JPEG boleh, apalagi ya, file gambar gitu. PNG bisa, BMP, JPG, GIF, TIFF, EMV, PNG, WML. Walaupun biasanya kita mah taunya GIF aja ya sama JPG ya, Bapak Ibu ya. Boleh tapi tadi apa? PNG bisa. PNG bisa tinggal dipilih aja, PNG-nya nanti muncul. PNG. Gitu lah, Bapak Ibu. Seperti itu. Cuman gambar saja. Kalau audio bisa Bapak Ibu. Tinggal pilih di sini ada insert video atau audio boleh. Tinggal Bapak pilih mau yang mana. Misalnya ini yang ada di internalnya, saya contohkan yang ini. Open. Tinggal dipilih, play. Jadi sama saya memang dikecilkan ya suaranya. Nah, kalau kurang keras lagi berarti harus nambah dari suara ininya. Jadi sama saya emang dikecilkan. Bisa disambungkan ke speaker ya? Bisa. Pokoknya udah nyambungin. Bisa Bluetooth, bisa pakai aux ataupun misalnya ya Bluetooth aux bisa nah, kayak gini ya. Nyambunginnya kemana? Kalau aux ke sini Bapak Ibu. Oh, yang bawah. Yang bawah betul OPS, bukan ke sini. Karena kalau ke sini dia nyambung ke layar, bukan ke komputer ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ini pilihnya berarti line out. Kalau pakai jack ya Bapak Ibu ya. Kalau mic nanti yang Bapak Ibu mau pakai mic ini berarti ada di sini namanya mic in. Jadi menggunakan mic. Nanti saya jelaskan juga untuk seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk video. Kemudian saya tambah lagi misalnya page baru hitam sekarang. Nah berikutnya ini untuk video. Kemudian ini untuk teks, bisa juga teks, flash juga bisa. Kemudian ini share ataupun diagram, histogram, bisa Bapak Ibu. Itu apa langsung dari situ atau keyboard? Apanya Pak? Teks. Iya. Kalau di sini Bapak Ibu mana tadi? Ini teks, bisa pakai keyboard sini, muncul teksnya. Nanti ketika kan di sini yang saya tadi bilang kalau tombol-tombol ini fungsi ketika Bapak Ibu nyambungin draw view-nya. Kan ini ada keyboardnya ya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak ada di posisi di sini, ketika ngeklik keyboard dia nggak akan muncul. Karena ini tombol-tombol ini hanya aktif ketika Bapak Ibu ngeklik draw view. Oh, berarti kalau keyboard virtual untuk desktop di mana ada di sini Bapak Ibu? Sudah disediakan juga, gitu. Cuman beda shortcut aja. Jadi ini bisa diklik, misalnya Bapak Ibu ngeklik teks, tinggal pilih keyboardnya, teks, tinggal tambahkan. Ya, ya pokoknya tinggal ketikkan ya Bapak Ibu ya. Di sini ya. Papan kurang pendek.
Kayaknya saya kurang gila. Ya, gitu ya. Itu untuk teks. Kemudian sebelahnya, Bapak Ibu ada recorder. Ini untuk merekam sama seperti tadi di visualizer. Kalau Ibu Bapak misalnya mau praktek, mau menerapkan sambil direkam biar nanti untuk praktek berikutnya atau materi di kelas berikutnya Bapak Ibunya ada keperluan suruh aja nonton itu ya. Jadi Bapak Ibu gak usah nyuruh siswanya coba buka halaman 10 baca sampai halaman 15. Biasanya kalau ada keperluan kayak gitu ya Bapak Ibunya. Kalau ini bisa Ibu Bapak di jam pertama Ibu Bapak rekam, jam berikutnya kalau memang ada keperluan ya suruh nonton hasil rekaman Ibu Bapak. Tapi ya itu balik lagi formatnya dia aktif. Jadi kalau Bapak Ibu bisa rekam 5 menit pun bisa kurang lebih ya 3-an. Saya ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk record. Berikutnya di sebelah ini ada page operation ya tadi untuk yang zoom out, zoom in, kemudian ada page sebelumnya, ada page berikutnya ataupun clear page. Saya nulis di sini. Zoom out pakai tangan bisa ya, Bu? Zoom out pakai tangan bisa. Misalnya Kayak HP gitu. oh gini, nggak bisa kalau itu Pak. Kalau bidang atau video atau gambar bisa. Tapi kalau tulisan nggak bisa. Harus menggunakan ini. Ya, nggak bisa. Kalau soalnya kalau tulisan Bapak Ibu biasanya tapi bisa pakai ini Pak. Bisa seperti ini. Tapi tangannya satu aja. Tapi harus ngeklik dulu tangan, pindahin objeknya. Yang ini baru diperbesar sama Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Tapi bukan kayak HP diperbesar begini. Kemudian berikutnya di sini saya tambah page lagi warna putih. Ada namanya auxiliary tool. Nah ini ada menu-menu untuk mempermudah, ada penggaris. Jadi kalau Ibu Bapak mau menggaris biar tegak lurus, bisa langsung di sini. Penggaris. Ini bisa diputar-putar bisa Bapak Ibu. Lelah saya. Iya, lelah kayaknya. Orang yang muter. Ya kayaknya Pak, kita aja yang motor ya. Ya itu ya, yang bisa ini sebenarnya gitu Pak. Saya lupa lagi. Ya itu ya, kita coba nanti. Ini untuk yang apa ini namanya? Usul ya. Suaminya pasur. Oh iya, misalnya di sini, kayak gitu. Kopi apa kopi? Itu di depan. Ada kopi Pak. Ya. Padahal tadi saya mau aduh, matanya ini ya Allah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sebelahnya ini ada resource library. Resource library ini untuk memperlihatkan page-page yang sebelumnya. Oke, yang tadi. Jadi nggak perlu lagi ngeklik next page kayak gitu. Ini bisa langsung resource library. Gitu Bapak Ibu. Penyimpanannya itu jadi bisa. Ya. Emang saya nyelenggar. Ya Bu. Ya, gimana Pak? Untuk yang jadi coret-coret disimpan bisa itu Pak? Bisa. Caranya Bapak Ibu klik di sini yang tanda panah ke bawah ada namanya save page. Cuman Bapak Ibu kalau di sini kalau menyimpan itu formatnya dia itu bukan save page. Klik di sini Save file. Save file. Tapi dia formatnya dia titik draw. File lainnya ya Bapak Ibu artinya hanya bisa dibuka kembali di aplikasi Drawview. Berarti nggak bisa di PDF kan gitu ya? Bisa Pak diekspor. Diekspor cuman PDF-nya ini belum ada.
Bapak harus instalkan dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau berupa PDF, ya ini yang tadi Pak, klik save page, nanti simpan sebagai apa? Oh ini page itu gambar ya Pak. Klik export, save as. Bisa ya, Bapak Ibu ada PDF, PPT, PNG, JPG dan lain sebagainya. Atau HTML. Misalnya Bapak Ibu pengen bikin di website Ibu Bapak boleh. Iya, Pak. Habisin berapa itu kira-kira itu ya? Save-nya itu saya coba ya. Kalau ini sebagai Tadi kan kalau video agak besar ya. betul. Kalau ini kecil sih Pak. Maaf. Kecil ini. Save As. file, saya simpan di desktop aja biar gampang. Misalnya ini aja ya, save aja. Kemudian saya close situ. Ini cuma 4. Tadi 5 page ya Pak ya. 5 page dengan memasukkan video dan gambar. Tapi ya format daunnya, ya, kalau format bapaknya ada sebagai PDF pasti mengikuti karena resolusinya itu yang akan berubah. Jadi ya Bapak Ibu, itu untuk browsing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada ya, paham lah ya sampai sini cuma. Nah, terus biasanya tadi yang kata Pak Zul ada fasilitas Bapak Ibu bisa menggabungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain biar bisa dipakai bersama. Maksudnya seperti ini. Ini kan fungsinya sebenarnya sebagai whiteboard. Bapak Ibu menjelaskan yang ada di komputer itu kan atau yang ada di dalam OS ini. Gimana caranya biar saya tetap bisa menggunakan whiteboard ini sambil menjelaskan aplikasi lain. Nah, caranya Bapak Ibu di sini kan ada tombol seperti layar ya, seperti monitor. Tinggal diklik, dia seperti hidden. Tapi sebenarnya dia masuk ke menu desktopnya. Ibu Bapak misalnya mau online langsung, tinggal klik, jangan lupa nyalakan wifi-nya. Kemudian Ibu Bapak misalnya buka Google-nya. Ini bisa diklik dulu, dikecilkan. Misalnya YouTube. Nah, misalnya karaoke sambil dijelaskan, ya apanya ya dijelaskan gitu ya Bapak Ibu. Taruhlah misalnya sidang putusan sudah tidak aneh. Nah, pokoknya itulah. Pokoknya itu misalnya inilah ya lagu misalnya. Taruhlah Bapak mau menjelaskan pen jangan dulu. Nah, Nicholas Saputra misalnya. Nambahin kumis. Misalnya Bapak mau menjelaskan ini. Jadi anak-anak yang pertama ini adalah ininya saya lihat dulu. Seringnya kita melihat masa Paus, saya klik pensil, kemudian warna hitamnya. Misalnya mau menjelaskan ini loh, Livin ini adalah produk mandiri. Ini kenapa tiba-tiba tulisan saya jadi kayak dokter ya? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa sambil real time. Bapak Ibu misalnya punya aplikasi atau misalnya saya punya nih situs bagus yang bisa menjelaskan tapi nggak bisa saya download. Jadi harus langsung di play. Bisa kemudian dijelaskan. Misalnya saya punya dari flash disk gitu. Ya. Kalau langsung bisa. Bisa Pak, bisa video. Misalnya flash, misalnya materi bapak dapat dari distrik misalnya. Oh saya punya nih materi ini, bisa saya tekan bisa. Jadi bapak play, nanti tinggal nih cara-cara masuk ke draw view, tinggal klik yang tombol ininya Pak. Desktop ini nanti muncul di sini, bapak bisa langsung dicoret-coret. Ya Pak. Ya. Ini terkait ini ya, apabila kita mendownload aplikasi antivirus,
kira-kira diperkenankan apa enggak? Karena kan khawatir nih, Ya. banyak guru masuk di press release gitu. Betul. Diperkenankan Pak. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Alat ini ketika sudah sampai ke sekolah Bapak Ibu, ini jadi hak milik Bapak Ibu. Dititipkan oleh Distrik selama 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Artinya apapun yang Ibu Bapak lakukan di alat ini silakan untuk kebaikan bersama. Misalnya ini saya pengen install yang ada apanya, boleh. Oh saya pengen ini digunakan untuk ini, silahkan. Yang penting dipakai kalau distrik itu. Jadi ketika ada pemeriksaan, ini dipakai untuk apa? Untuk kegiatan belajar, terus dipakai untuk apa lagi? Untuk kegiatan seminar, penjelasan, atau presentasi dan lain sebagainya. Kalau izin Ya, kalau masalah saya nanya sama yang masak, tidak diperkenankan. untuk apa Pak? Untuk antivirus. Oh, Saya bingung makanya jadi ya. jadi gini Bapak Ibu, Ya. kenapa sama saya keluar dulu ya dari Ya. sini. Kenapa sama pihak pemasak itu tidak diperkenankan antivirus? Ada satu aplikasi, ini namanya Smart Edu SD. Itu adalah e-learning yang kami instalkan di setiap whiteboard Ibu Bapak. Nah, biasanya ketika diinstalkan antivirus, dia menginfek ke si Smart Edu ini. Tapi sebenarnya kalau antivirusnya memang bukan antivirus yang maaf apa gitu ya, Pak ya, yang antivirus misalnya ini baru kemarin nih launching sama Ibu Bapak pasang, biasanya dia apapun yang bentuknya Excel dia nggak ambil pusing, dia deletin. Nah, pengaruhnya ke situ. Gak masalah Pak, kalau saya justru kalau Bapak Ibu mau pasang antivirus itu lebih baik karena pemakainya kan bukan cuma 1 orang. Kalau saya tak masalah. Walaupun sebenarnya di Windows 11 dia sudah ada Antivirus sudah aman, sudah aman. Tapi kalau Bapak merasa nggak cukup, saya yakin ini pasti ada aja virus yang nyelip-nyelip misalnya, boleh. Saya pesan 1, jangan pasang antivirus lebih dari 2. Kalau misalnya ini kan sudah ada di vendor nih Pak, Bapak pasang antivirus 1 aja. Jangan misalnya akhirnya mana PHV gitu, saking Bapak ketakutan gitu, pasang antivirus. Itu biasanya yang malah jadi virus gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Demi keamanan kalau mau pasang antivirus silahkan. Siap ya Bu ya? Nah, izin ya, apabila memakai laptop kan dicolok ke HDMI. Betul. Apakah drive view ini masih bisa digunakan? Karena kan desktopnya itu kan yang diambil di si laptop itu ya. Betul. Jadi Bapak kalau untuk mengaktifkan proyektor, otomatis Bapak hanya memfungsikan layar saja, bukan Windows-nya. Karena kan beda ya. Windows kan dia butuh media untuk memunculkannya ya. Sedangkan layarnya sama Bapak dipakai untuk menampilkan proyektor laptop Bapak. Jadi nggak bisa. Memang tidak bisa. Berarti tidak bisa. Walaupun ditambah kemarin tuh sempat nanya tuh yang masang dengan pertanyaan yang sama. Dia itu ada kabel USB-nya. Ya, saya nggak paham tuh kabel USB yang menjelaskan kalau dicolok ke perangkat yang si itu ke laptop, ke laptop itu bisa. Kalau sebenarnya sih Pak, kalau biasanya kalau saya ada satu alat lain ya selain whiteboard ini namanya flat panel, itu bisa karena ada aplikasi untuk menghubungkan si kabel itu. Nah masalahnya di sini saya itu jadi gini Pak, alat ini sebenarnya ada 2 sistem, Android dan Windows. Untuk kalau pertama kali muncul dia pasti langsung masuk ke Windows-nya karena si screen-nya itu langsung masuk ke Windows. Mau ngaktifin Android-nya, Bapak klik tombol sistem, dia muncul ke Android-nya. Nah mungkin maksud dari si tim pemasangan bisa kok Pak dipasangkan port touch USB-nya. Biasanya kalau di flat panel itu ada aplikasi namanya di sini wireless screen. Kalau di sini belum ada Kak. Di Android ini. Jadi nggak bisa. Kalau di Windows Bapak nggak bisa. Kalau di laptop Bapak sambungkan USB menggunakan Android, dicoba saja. Cuman saya di sini tidak menemukan aplikasi wireless screen.
wireless screen namanya. Betul. Itu kata siapa? Tim pemasangannya. Nggak tahu saya nggak nanya, betul nggak nanya namanya sih. Namanya ya. Iya. Bisa nggak sih Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kemarin gini Bu, waktu Ya. pemasangan itu, jadi kita misalnya pakai laptop nih, Ya. tapi tetap berfungsi touchscreen-nya bisa. Pas screen-nya di sininya. Masih Dicoba aja Pak. seperti Kalau- bisa. Hah? Jadi menggunakan alat lagi, jadi USB ke USB sama HDMI pakai dua alat. Iya, bisa. Bisa touchscreen-nya. Bisa. Bisa. Oh iya, udah harus bisa. Bagus Pak. USB to USB pakai HDMI juga. HDMI, iya. Jadi Jadi yang buat Bapak USB. masukin USB dari laptop ke sini, Iya, USB. kemudian HDMI. Wah ini info yang bagus. Bisa Pak, Sama, saya bisa. rasa. Benar. Bisa. Soalnya saya nanya juga mau yang masang nggak bisa katanya. Nggak bisa. Harus dicoba. Jadi kalau pasang dari laptop ke sini pakai HDMI ya Pak ya. HDMI plus kabel USB. Satu lagi kabel USB. Kalau saya waktu pas nanya gitu diledekin yang masak kan ini udah komputer Pak gitu. Ya kan? Bener kan? Sebenarnya ada portnya Pak di sini touch. Memang ada dan ini port untuk mengaktifkan layar bisa disentuh. Ya. Tapi biasanya kalau di belakangnya di sini ada aplikasi namanya wireless screen. Kita masuk dulu ke situ baru bisa aktif si touch. Tapi kalau kata Bapak bisa berarti Bisa kemarin. dicoba Bapak Ibu. Kemarin malam sama Pak Umar dites bisa weh. Bisa ya. Iya, oke, sip. Kalau misalnya bisa berarti bisa. Ya Pak. Berarti dicoba ya, nanti ya Bapak Ibu ya, biar nggak penasaran. HDMI dari laptop ke sini, kemudian USB to USB Ke layar lagi. layar lagi. Jadi dari komputer masukin USB berapapun ya Pak ya. Mau yang USB kiri, USB Ya, sama kanan, aja. sama aja. Ke port touch USB. Oke, seperti itu udah cukup bagus ya Pak ya. Tambahan juga berarti. Itu selalu mau Windows 11 ya? Mau Windows berapa aja sama Pak bisa. Bisa ya? Mau 10. Enggak kan? Tergantung Nggak pakai laptop. Windows. Coba langsung dipraktekkan kali Pak. Tergantung laptopnya. Boleh. Karena saya juga kan diledekin sama tukang masang kan ini udah komputer Pak. Betul, Pak. Saya juga belum Udah pernah sih kata sebenarnya. saya. Makanya kita coba ya Pak ya. Nah, Kasih Pak. Iya. Boleh. Sudah pernah ada yang punya Pak? Belum ya? Oke. Nah, kayak di film James Bond. ini Bapak Ibu harus masuk ke menu kameranya, yaitu di quick search-nya. Ini aktifkan dulu keyboard virtualnya, quick search, ketikkan kamera. Oke, kameranya. Nanti dia aktif seperti ini. Belum dibuka. Ya, jangan panik. Rusak. Rusak Pak. Nah, bukan. Ini belakangnya, tutupnya. Nah, masih belum rusak kan kata saya belum. Nah, ini belum di. Nanti kalau untuk Zoom bisa ya? Betul, memang sebenarnya ini peruntukannya Zoom. Oh, Dulu kalau pas zaman kita COVID itu kan Zoom ya. Iya. Kalau pembelajaran. Kalau sekarang Bapak bisa membuat memanfaatkan kamera ini untuk membuat konten pembelajaran ataupun untuk Zoom meeting. Jadi gimana Bapak memfungsikannya seperti apa? Nah, untuk kamera ini seperti yang tadi Pak Zul bilang, untuk menggerakkannya dia tidak ada tombol manual di sini Bapak Ibu. Jadi nggak ada tombol kiri, kanan, depan, atas, bawah, harus menggunakan remote. Remote ini tidak bisa menggunakan remote universal. Kalau punya ya, atau misalnya remote install di HP buat AC gitu nggak bisa. Jadi ini remote-nya remote tersendiri, tidak boleh hilang. Menggerakkannya jangan lupa sambungkan baterai, tinggal diputar-putar. Ini tombol geser ke kiri, ke kanan, geser ke kiri. Kalau dari saya, ya. Bagus banget keluar. Dia masuknya keluar. Nah, ini masalahnya bisa sampai 20 kali. Jadi biasanya Bapak Ibu ini fungsi banget Bapak Ibu melihat puri-puri Bu ya. Ini kalau murid yang ngantuk itu di Zoom. Iya. Wah sayangnya tidak ada filternya.
Iya. Adanya Ini selalu. Kayak gitu ya. Jadi dia bisa sampai ke besaran. Nah, untuk motor-motor dia nggak bisa dari belakang. Dia harus mendekat ke sini, ke depannya. Karena kan dia infrared sensornya ada di depan. Itu untuk kamera. Kalau misalnya nanti ibu bapak punya inovasi, saya pengen bikin konten pembelajaran yang merekam sekaligus bapak ibu praktek dan lain sebagainya. Gimana kalau mau ini merekam, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ibu bapak pakai gini dong, bapak ibu harus install dulu aplikasi. Aplikasinya terserah bapak ibu aplikasi. Apa sih Kak biasanya kalau yang buat merekam itu? Yang buat yang ini kamera yang bapak biasa install. Oh, untuk Zoom itu. Bukan yang merekam, bikin Video. video. Live recorder bisa. Ya kayak gitulah ya. Yang kayak gitu, yang familiar lah bapak ibu yang pakai. Nah, biasanya ketika install salah satu aplikasi dia ada tombolnya di aplikasi itu bisa. Jadi dibantu dengan aplikasi itu digerak-gerakin kayak gitu, nggak harus pakai remote gitu ya. Mobilnya seperti itu. Nah, ini sudah, kalau sudah kita close. Berikutnya satu lagi ada mikrofon. Ada dua, jadi kepala USB, kemudian ada dua cabangnya mikro untuk ngecas satu mic dan dua mic-nya. Ini. Kemudian ada satu lagi kabel USB yang sisi satunya lagi Type C. Yang Type C ini untuk charge receivernya, ininya wirelessnya. Jadi dua-duanya ini harus dicas Pak Bu. Mic-nya iya, receivernya iya. Jadi jangan lupa juga ketika sudah digunakan nih kayak ini panas, udah dicabut, ibu bapak lupa matiin, ini biasanya langsung panas. Matiin agak lama sampai dia kosong seperti ini. Nyalain lagi, tinggal klik. Nah kalau sudah, ini nyalainnya sekali aja di sini Pak, sampai agak lama, sampai muncul warna birunya, langsung dia terdetek. Kalau biru dia sudah connect satu mic. Kalau dua, saya nyalain lagi, dia muncul dua warna biru. Artinya dua mic ini sudah bisa digunakan. Digunakannya kemana? Digunakannya boleh ke whiteboard ini atau ke speaker aktif yang ibu bapak punya. Misalnya kayak itu ada speaker aktif tadi, saya begitu nyalain, kok kesambungnya ke sini, ternyata Bluetooth ya Pak ya? Iya. Iya, jadi ke sini bisa, ke sini bisa. Oh bisa ya, ini si layarnya disambungkan ke speaker aktif Bluetooth, bisa Pak, karena kan Windows 11 sudah ada fasilitas Bluetooth-nya. Nah kalau mau menyambungkan ke layar, Bapak Ibu sambungkannya ke bawah, ke port mic. Nih, Bapak langsung kesambung atau ada settingan? Enggak, kemarin langsung sambung. Langsung kesambung, oke berarti sudah disambungkan sama tim kita. Jadi Bapak Ibu tinggal sambungkan saja ke sini si receivernya. Jangan lupa soundnya dikecilkan dulu. Karena tadi kan langsung ini ya, dihubungkan ya echo-nya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Bisa. Tes 1, 2, Ibu tangan tangan. Iya, ibu. Lupa tuh pada ini. Ini gimana sih? Kita mau pulang lagi nih. Jangan. Terlalu besar. Jadi masuk ke, saya kecilkan dulu, masuk ke sound,
double klik, tinggal levelnya mana ini, busnya dikecilin. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Mikrofonnya ini overnya sensor. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Kalau dirasa ini kita cukup, jadi sampai tinggal di sini. Di soundnya, busnya, mikrofon busnya. Kalau saya fullin, echo-nya lebih. Ya, kalau saya matiin, dia nggak ada echo-nya. Tes 1, 2, 3. Ini bisa digedein. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Gimana ini Bapak aja maunya gimana? Kalau echo-nya dibesarin pasti agak Nah, iya, storing. gitu ya. Itu mah gimana Bapak aja. Saya kecilin dulu. Ini kecilin lagi ya. 85 misalnya. 10. Tes 1, 2, 3. Itu ya. Seperti itu ya. Bapak Ibu ya. Biar nggak double, saya matikan. Itu untuk mic. Oke, Bapak Ibu? Oke ya. Sebentar lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini?